Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian, calon guru profesional? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita atau latihan soal sosial kepribadian untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman lulus semua dalam ujian UP, UKM, PPG nantinya. Ini adalah video keempat bagi teman-teman yang baru nonton, yang baru lihat video ini. Tonton juga video-video sebelumnya di part 1, 2, dan 3 ya. Ada juga di 2020, silakan buka, dan ada juga 2019. Banyak teman-temannya. Jadi teman-teman tinggal pelajari baik-baik, tinggal ulang-ulang kalau misalnya masih bingung. Selain itu banyak juga video-video lainnya, video mapel yang sudah ada. Silahkan dicek kebutuhan teman-teman, mapel-mapel apa saja, dan pedagogi umum sudah banyak juga. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Saya salah ketik. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik ya. Jadi jawabannya ada di option E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ini dia pembahasannya, kok dia termasuk kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara satu siswa dengan lainnya. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Masih di kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi ya. Jadi seorang guru itu harus peka terhadap perbedaan-perbedaan siswanya ya. Ya, selain ini jawaban terbaik ada di option B. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
latihan soal berikutnya. X adalah guru di salah satu sekolah favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah A. Diam saja, karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Coba dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di option E, yaitu mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Ya, kompetensi sosial, dia berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat ya. Ini adalah option terbaik, mengajak menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi terbaik ya. Ya, kalau mengingatkan teman untuk membantu mencarikan solusi atas masalah yang terjadi ini tidak akan selesai. Kalau ini dia langsung action ke kepala sekolah ya. Ya, ini yang terbaik. Kalau mengingatkan teman dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Ini seolah-olah mengancam ya, kesannya seperti mengancam dan masalah yang terjadi sekarang tidak selesai ya. Apalagi ini diam saja kurang bagus ya. Kita lanjut ke kalau yang D ya, ini mengaku kesalahan depan kepala sekolah, siapa tahu teman kita takut ya, sebaiknya ditemani. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk tidak melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Ini adalah kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, ya, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan kasus ini juga sangat familiar atau sangat sering kita jumpai di sekolah-sekolah kita, bahwa banyak guru yang jurusan lain malah mengajar jurusan lain. Misalnya PJOK, guru PAI mengajar PJOK, atau guru bahasa Indonesia mengajar SBK dan sebagainya. Saya yakin teman-teman juga pasti punya guru yang seperti ini, karena saya juga banyak di sekolah saya yang seperti ini ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan?
A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Coba jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Ini banyak yang tidak dipahami masyarakat ya. Mereka berpikiran bahwa kalau anaknya ABK maka tidak perlu sekolah dan sulit untuk sekolah ya. Ini pandangan keliru masyarakat. Jadi kita harus menjelaskan ke mereka bahwa ABK juga punya sekolah khusus untuk anak-anak ABK dan banyak sekolah-sekolah SLB yang bisa menerima ABK. Kita lihat pembahasannya, dia termasuk di kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif ya. Karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi masalah tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B ya. Apabila mengetahui siswa yang bawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut ya. Kompetensi sosial menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi belajar unggul siswa.
Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Kira-kira jawaban terbaik ada di option mana? Dijawab dulu ya. Jadi jawabannya ada di option A, sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa ya. Kepribadian menjunjung tinggi kode etik profesi guru ya. Jadi ada kode etik, beberapa kode etik profesi guru. Itu teman-teman baca, silahkan dibaca dulu. Saya tidak sempat menampilkan di sini. Tidak boleh ya, jadi melakukan ancaman, pemaksaan itu sangat tidak boleh, karena siswa bisa tertekan mentalnya, jadi dia tidak bagus. Ini tidak setuju. Jadi sangat tidak setuju, cukup setuju, sangat setuju ya. Itu dia. Jadi jawaban terbaik ada di sini. Jawaban kedua adalah tidak setuju ya. Jadi usahakan kita dapat poin 5 atau 4 lah. Kalau tidak bisa 5, kita dapat 4 biar nilainya banyak ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Kompetensi sosial, berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain ya. Jadi kenapa saya jawab D yang terbaik? Karena kalau E belum tentu teman kita itu butuh bantuannya. Kita siap-siap saja membantu ya. Jangan langsung menyodorkan bantuan, jangan sampai dengan menawarkan bantuan malah dia tambah pusing nanti ya. Karena kadang juga ada suatu pekerjaan yang tidak boleh sama sekali diganggu oleh orang lain. Meminta teman untuk istirahat, ini apalagi menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagus juga, tapi apakah kita mengerti apa yang dia kerjakan itu? Ya. Kemudian mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta, ini malah lari ya, malah tidak mau membantu. Kalau ini juga tidak mau membantu karena alasan khawatir ya. Ini juga agak kurang bagus ya. Jadi jawaban terbaik ada di option D. Jawaban poin 4 menurut saya ada di option E. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oh, ini sudah ada penjelasannya. Saya salah penempatan sepertinya. Silakan dijawab dulu.
Jadi jawaban yang tepat adalah option E, yang terbaik ya, bukan tepat tapi yang terbaik. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan ya. Ini seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, sebaiknya mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan daripada menggerutu terus dan malah hasilnya kurang bagus ya. Jadi menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen. Saya ya, salah ketik ini. Dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan, yang penting mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Dia berada di kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga, dan rasa percaya diri ya. Jadi option terbaik atau pilihan terbaik ada di option E ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Oh, ternyata sudah habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jika ada yang keliru silahkan berkomentar, atau jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya. Saya juga manusia biasa seperti teman-teman, dan di sini saya tidak dalam posisi menggurui teman-teman. Saya hanya berbagi atau sharing ya. Kemarin ada yang sempat berkomentar bahwa saya menyesatkan. Mohon maaf sekali, saya tidak punya niat untuk menyesatkan ya. Itu hanya kesalahan teknis atau mungkin saya lagi keliru di situ di jawaban itu ya. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.